Para bapak, ibu, hadirin hadirat sekalian, pada malam hari ini saya menyampaikan firman Allah di dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 34 dan nanti di dalam surah Al-Ma'arij ayat 19 sampai dengan ayat 23. Mudah-mudahan waktunya keburu. Hadirin, di dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 34 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa ataakum min kulli ma sa'altumuhu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Ini termaktub dalam surah Ibrahim ayat 34. Di mana dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan sebuah ilustrasi, sebuah gambaran yang sangat jelas, gambaran yang sangat nyata. Di dalam ayat ini ada 3 sifat manusia, ada 3 karakter manusia, ada 3 kebiasaan manusia hamba Allah yang Allah tulis di dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 34 ini. Karakter yang pertama, manusia itu ketika dikasih ujian oleh Allah, dikasih permasalahan oleh Allah, hidupnya tidak bahagia, terus mereka senantiasa dalam keadaan bingung. Itu tidak henti-hentinya itu manusia minta sama Allah, deketin Allah. Hampir setiap waktu dia minta sama Allah agar apa yang dia inginkan, apa yang dia niatkan, apa yang dia cita-citakan dikabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Allah di dalam Al-Quran, sifat yang pertama, wa ataakum min kulli ma sa'altumuhu. Aku akan berikan kepada kamu sekalian hambaku, sekalian manusia, ma sa'altumuhu, apa yang kamu minta semuanya. Jadi ini jaminan. Ya. Jadi apa yang kita pengen, apa yang kita inginkan, itu semua apa yang kita minta itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman manusia ini begitu udah dikasih oleh Allah itu semuanya, itu manusia nanti begitu hidupnya udah enak, duitnya banyak, rezekinya ada, hadirin sekalian, ini karakter yang kedua. Apa karakter yang kedua, sifat yang kedua, hadirin sekalian, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau dia itu udah dikasih oleh Allah semua apa yang dia mau, apa yang dia pengen, apa yang dia minta, semuanya dikasih. Ketika mereka itu sudah cukup, ada semua, ini Allah uji. Allah kirim tuh hambanya. Untuk ngapain? Untuk uji, dipinta itu titipan Allah. Dipinta itu oleh Allah rezeki yang dititip kepadanya. Itu rata-rata manusia secara universal, secara umum, ketika mereka itu punya, dia menyangka itu punyanya. Menyangka itu milik. Terus mereka itu ngomong dalam hatinya, kalau saya kasih, ntar duit saya kurang. Kalau saya kasih, ntar saya hidup jadi miskin. Tuh, makanya mulai ngapain ini? Berhitung dia ngomong. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Karena manusia itu ketika dia susah, dia lupa ketika susahnya. Udah dikasih oleh Allah, ketika Allah itu pinta, mereka berhitung. Enggak mau, hadirin, memberikan itu titipan Allah, itu punya Allah. Mereka itu berani menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan kepadanya.
Kata Allah, kalau engkau coba-coba menghitung nikmatku, engkau tidak akan mampu untuk menghitungnya. Ya hadirin, mudah-mudahan kita begitu. Ya, kita kan modelnya ini kalau lagi susah dekat sama Allah banyak. Udah enak, lupa. Contoh, utang kita banyak banget. Mobil Fortuner belum dibayar. Dia malam itu minta terus. Begitu udah selesai, Fortunernya udah dibayar, terus selesai. Ya, ini ada karakter manusia begitu. Mungkin kita enggak. Om jauhin hadirin, karena kita ini hidup tidak pernah ya keluar dari pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, kita jalan aja ini dijalanin, betul? Makan, bertanya makan, dimakanin. Loh iya, kalau Allah itu nanti tutup, kita nggak pengen makan, bisa makan nggak? Tuh orang yang di rumah sakit diimpus, kenapa? Karena nggak mau makan. Ada orang sehat banget, kena utangnya di mana-mana, tidur kagak bisa, makan ogah. Coba deh tuh ya. Hadirin, ya Allah. Ini Allah gambarkan di dalam Al-Quran kayak begitu. Sifat karakter manusia ketika dia susah, dia banyak minta sama Allah. Begitu udah dapat, lupa. Ya Allah, hadirin, mudah-mudahan kita tidak termasuk model yang begitu. Yang paling parah karakter yang ketiga, hadirin, ya, innal insana ladzalumun kafar. Kata Allah, ini karakter yang ketiga. Manusia itu kalau udah dikasih rezeki banyak, jadi orang kaya, dia itu lupa, hadirin, hidupnya sombong, sehingga mereka berani berbuat zalim, bahkan ingkar dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu nanti tidak akan merasa cukup. Hadirin, ini bahaya betul. Kalau kita hidup di dunia ini tidak punya rasa cukup buat diri kita, ini bahaya. Udah punya motor atuh, pengennya dua, udah dua, tiga. Apa yang akan muat itu digerasin motor. Udah punya mobil atuh, pengen dua. Tadinya mobilnya cuman Xenia, ya ganti Kijang. Ya Kijang kagak enak, ganti Fortuner. Pengen ganti terus. Hadirin, ini manusia bahaya betul. Kenapa? Karena mereka itu tidak pernah menikmati kehidupannya. Dirongrong oleh kehidupan dunia. Hadirin, emang di dunia selamanya? Saya tanya hadirin, di dunia selamanya enggak? Enggak, cuma sementara kita. Betul? Ya, mobil kalau nanti kita mati, kita tinggal. Rumah, aset kita di bank, tinggal yang enak siapa? Anak kita. Berebut duit itu. Allah, hadirin. Ya, makanya ini jangan sampai kita ini lupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang watak karakter manusia, hadirin sekalian, itu di dalam Al-Quran surah Al-Ma'arij ayat 19 sampai dengan 23, Allah gambarkan jelas benar. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'an. Sesungguhnya aku jadikan itu manusia dalam keadaan keluh kesah, lagi sangat pelit. Ini Allah yang ngomong. Jadi manusia itu hidupnya keluh kesah, lagi sangat pelit. Ketika lagi keluh kesah, ya, pengen itu duitnya banyak, ininya sukses, semuanya udah dikasih, pelitnya enggak tanggung-tanggung. Enggak mau itu membantu, hadirin sekalian. Dia menganggap itu kalau nanti dikeluarkan hartanya itu, dia jadi miskin. Makanya hadirin sekalian, orang yang punya sifat kayak begitu, sifat bakhil, itu nanti menjadi musuhnya Allah. Al-bakhil aduwwullah.
orang yang batil itu, orang yang kikir itu menjadi musuhnya Allah. Hadirin, orang yang hidupnya batil, pelit, ya Allah aja benci. Manusia benci, gak ada temennya dia, hidupnya sendiri-dewek. Tapi kalau dia mati gali kuburan sendiri, ya masuk kubur sendiri, temennya nggak ada. Orang aja ada di sekalian ogah berteman sama dia. Kenapa? Karena hidupnya pelit. Jadi ini kata Hujatul Islam, kalau kita mau berteman, jangan berteman sama orang yang pelit. Kenapa? Nanti kena pelit lagi. Tanya ada di sekalian. Ini mungkin pernah saya sampaikan ya. Karena saya punya orang tua, bapak gede saya itu orang Betawi. Itu dia pernah ngomong, lo kalau nanti mau berteman lo lihat tuh. Ada 3 nih, gitu. Ada dia gitu. Apa Pak? Yang pertama, lo kalau nanti lagi ngopi dia ngerokok, rokoknya di Samsu. Iya, 1, 2, 3. Ya di Samsu itu. Tuh kalau rokoknya ditaruh tuh rokok dibanting, itu lo temenin besok. Kalau ngerokoknya ngambilnya atu dari kantong, besok lu jangan temenin lagi. Gitu. Korek. Iya. Kalau orang ngerokoknya aja diambil atu. Hadirin, itu kata dia lu jangan temenin. Terus sama yang kedua, nanti kalau lu kemana-mana sama temen lu, makan di rumah makan, siapa tuh yang paling dulu ngeluarin dompet? Atau dia pakai alasannya banyak, udah besok lu jangan ajak lagi. Gitu. Jadi sama yang ketiga, ya nanti kalau mau cari teman yang abadi, yang ketiga ketika lu sakit dia datang apa kagak? Jadi, Masya Allah. Makanya hadirin sekalian, nih kita kumpul kayak begini ini, kita menjadi satu kesatuan. Ya mudah-mudahan bukan cuma kumpul kita di dunia, nanti kita bisa kumpul di akhirat. Amin. Allah hadirin. Makanya kata Imam Shibli dalam sebuah nasihatnya beliau mengatakan, fa'amilni muhammadatan karim, asabitni ala tahjil qawimi. Kata beliau, Imam Shibli ngomong, fa'amilni muhammadatan karim. Ya Allah, jadikanlah aku selama aku hidup di dunia ini, jadikan tempat saya bergaul ini, tempat saya berteman, tempat saya duduk, tempat saya curhat itu adalah tempat yang mulia. Ini selevel wali, hadirin. Minta sama Allah begitu. Ya Allah, jadikan tempat bergaul saya, tempat duduk saya, tempat ngomong saya, tempat curhat saya adalah tempat yang mulia. Setanya hadirin, nyari tempat yang mulia seperti ini mau dinyari tempat mana lagi? Tempat mancing. Betul? Loh iya, tempatnya di sini loh. Di tempat mulia, betul. Makanya saking mulianya orang takut. Jadi takutnya apa? Takut duduk. Hadirin, ini orang kalau nggak ada takut, nah ini masjid ngemuat pas anda, ya. Kenapa ada takut ngaji? Ya segini udah. Ya. Ini alhamdulillah. Kenapa kita orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kata beliau Imam Shibli, fasabbitni ala tahjil qawimi. Maka tetapkanlah aku di atas daripada petunjukmu sehingga aku bisa lurus menjalankan itu. Ya hadirin, ini jangan berubah. Ngaji jangan pakai ngaso, ya gurunya jangan pakai pilih-pilih, ikutin aja. Karena guru karakternya nggak sama. Ada yang ngomongnya pelan, ada yang ngomongnya kenceng banget, ada yang ngomongnya lekitin. Ya hadirin, itu kan Imam Sayyidina Ali ngomong, undur maqala wala tandur man kola. Kalau yang pertama makola, yang kedua man. Beda sigotnya ini. Ya Sayyidina Ali, unzur makola wala tandur man kola. Tadi beda ini nih.
Kalau unzur maqala, lihat apa yang diomongin. Kalau ngomongnya itu punya dasar dari Al-Quran, dari hadis, ikuti. Betul? Lah ya kan ngomongnya bener. Yang kagak bener mah orangnya. Makanya wala tandur man qala. Jangan dilihat orang yang ngomong mah emang salahnya banyak, dosanya banyak, mainin janda mulu lagi. Lah iya hadirin. Kan manusia. Betul? Ada yang sempurna enggak? Makanya kaidahnya itu kalau dia ngomong punya dasar hukum berdasarkan Al-Quran dan hadis atau berdasarkan daripada ilmunya para alim ulama. Ikuti. Bagian gue gedebak menjadi dua, tapi omongannya gue denger. Selesai enggak? Selesai enggak? Lah ya kalau gedegnya apa dalam banget, apa yang diomongin enggak? Agak ketemu-temu hadirin. Ya, itu makanya ini hadirin sekalian, Allah gambar itu sifat karakter manusia di dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 34 itu. Ya, mudah-mudahan kita enggak menjadi manusia hamba-hamba yang punya sifat begitu. Ya, jadi hadirin sekalian, dalam surah Al-Ma'arij, innal insana khuliqa halu'an. Sesungguhnya Allah telah menjadikan manusia itu di dalam keadaan keluh kesah, lagi sangat pelit, sangat kikir. Wa idza masahu syarru jazua. Apabila mereka itu ditimpakan oleh Allah dalam bentuk kesulitan, tidak baik, tidak enak, ada di sekarang mereka semakin bergeluh kesah. Bukannya introspeksi, mereka semakin keluh kesah. Ini hadirin sekalian, kenapa? Karena mereka imannya itu dalam keadaan kokoh. Makanya hadirin sekalian, iman kita ini ketika diuji kokoh apa enggak? Kalau iman kita diuji kokoh, insya Allah iman kita tidak bergeser. Hadirin, kalau nanti kita ngeluhnya sama Allah sampai kelewatan, apa ngomong ya Allah nggak tahu kali sesusah. Jadi kan kebangetan udah. Jadi Allah diatur sama dia. Betul. Hadirin, ini kalau menurut para ahli sufi ngomong begitu itu udah keluar dari akidah dan keimanan kita. Subhanallah. Jangan hadirin. Allah itu berikan ujian kepada hambanya itu ada ukurannya. Enggak ada orang diuji itu yang tidak ada ukurannya sama dia. Sudah diukur, cuman kita ini enggak sabar. Allah. Ya, hadirin, makanya kalau kita nanti itu diuji dengan demikian, hendaknya hadirin sekalian kita bersabar. Wa idza masawul khairu manu'an. Dan apabila manusia itu diberikan oleh Allah yang enak-enak, ya, yang cakep-cakep, semuanya enak, mereka itu hadirin sekalian semakin jauh dan semakin mereka itu pelit di hadapan Allah. Ya, lagi dikasih yang susah, yang tidak baik, juga mereka pelit. Ketika dikasih kebaikan, mereka itu melupakan Allah. Jadi jangan sampai ya. Tapi kata Allah, ilal musalli, kecuali orang-orang yang menjalankan sholat. Sholat yang bagaimana? Alladzina hum ala sholatihim daimun. Yang mereka itu sholatnya senantiasa ada pada dirinya. Hadirin, emang ada orang yang sholat itu yang gak ada imun? Ada. Sholat masolat, ya, tapi tidak memberikan sebuah efek, tidak memberikan sebuah manfaat daripada sholatnya itu. Jadi inna sholata tanha anil fahsya wal munkar, itu ayat hadirin sekalian, tapi tidak punya pengaruh sama kita. Kan seharusnya itu kita yang jalanin sholat, hadirin sekalian, paling tidak melakukan anil fahsya wal munkar. Tapi kenyataannya
kita masih lupa. Kadang-kadang hadirin sekalian, kita lupa yang tidak baik. Sama siapa ini hadirin? Saya tanya sama siapa? Sama dalam kita, sama istri kita, betul? Sama anak kita, kita lupa hadirin sekalian. Ya, anak istri kita ngomong sekali 5-20, lupa kita. Ya, sampai kalimat keluar, mampus saja lu, ya Allah. Kan udah pasang betul. Ya, hadirin, kenapa? Karena itu di luar kemampuan manusia. Kenapa? Karena sholatnya tadi tidak memberikan pengaruh pada dirinya. Ya, hadirin, jangan disalahin sholat, yang ditain ayat itu, yang disalahin siapa? Diri kita sendiri. Hadirin, masya Allah, itu nanti sifat aslinya itu akan ketahuan hadirin sekalian. Ya, makanya ini mudah-mudahan hadirin sekalian melalui surah Ibrahim ayat 34 dan surah Al-Ma'arij ayat 19 sampai dengan 23 ini menjadi nasihat buat kita. Apapun kita hidup di dunia ini, ketika kita diuji oleh Allah, mudah-mudahan kita ini bisa menghadapi ujian itu. Kita menjadi orang yang sabar. Ya Allah, hadirin, karena enggak ada manusia yang hidup di dunia ini tidak diuji. Bahkan hadirin sekalian, manusia dijadikan di alam dunia ini bukan dijadikan hanya begitu saja, tapi punya tujuan, punya maksud. Itu di dalam surah Al-Mu'minun Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Apa hasibtum annakum khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Kata Allah, apakah kamu menyangka ketika aku jadikan kamu sekalian manusia yang ada di dunia ini itu hanya begitu saja, tapi Allah punya tujuan. Apa tujuannya? Manusia dijadikan oleh Allah ke alam dunia ini sebagai khalifah. Apa khalifah hadirin? Dia pemimpin, penguasa. Betul. Makanya ketika itu Allah ya berfirman kepada para malaikat protes. Kenapa manusia yang jadikan pemimpin bukan saya, kata malaikat hadirin. Sampai malaikat itu ngomong, qalu ataj'alu fiha mayufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Itu awal ayatnya, wa izqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah berbicara dengan para malaikat, kata Allah, saya akan jadikan itu manusia sebagai khalifah. Tapi malaikat itu protes. Qalu, malaikat itu ngomong, ataj'alu fiha, kenapa kau jadikan itu manusia? Yufsidu fiha, manusia itu sering banyak berbuat kerusakan dan sering mengadakan pertumpahan darah. Sedangkan kami para malaikat itu nusabbihuka, apa menukar di surat ya, yang senantiasa mensucikan dan tetap beribadah kepada Allah. Kata malaikat, kenapa bukan aku saja yang jadi pemimpin di dunia? Apa jawab Allah? Ini a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu yang malaikat daripada engkau, kata Allah. Hadirin, kalau dunia ini yang mimpin malaikat, kira-kira gimana? Selanjutnya dah, kalau dunia ini dipimpin malah malaikat, ini kira-kira dunia jadi apa? Betul. Makanya dijadiin oleh Allah manusia, biar manusia itu pintar. Coba lihat hadirin. Itu manusia hadirin sekalian, kalau dihitung mungkin berapa ribu triliun. Kalau palanya ada berapa ribu triliun, berarti karakter manusia itu ada segitu.
Jadi gak usah jauh-jauh nih. Kita punya anak 3. Karakternya sama apa enggak? Beda. Itu anak kita baru 3. Yang nomor pertama kita suruh sekolah di agama, ogah, masuknya di teknik. Yang satu lagi pengen agama, kagak mau, masuknya ekonomi. Yang satu lagi gantiin ayah ini jadi guru, kagak, masuknya apa? Hukum. Bisa nggak ngatur abahnya? Enggak. Itu baru 3 pala. Apalagi hadirin sekalian yang palanya beratus-ratus ribu, yang ngatur siapa? Allah hadirin. Ini kalau kita nggak diatur oleh Allah, kita ketemu berantem mulu hadirin. Betul? Iya, udah diatur oleh Allah, kita jadi pintar untuk. Ternyata hadirin sekalian, Allah kasih itu skill, Allah kasih itu ilmu, dan itu semuanya punya sifat keterbatasan. Ada yang sempurna nggak ada? Nggak ada. Coba lihat hadirin sekalian, ini kalau nggak ada tukang kompak, kita semuanya hadirin sekalian kayak semuanya. Itu kompak Ustaz sering dandani. Betul? Iya, ini emang Allah udah atur tuh kehidupannya begitu. Ya. Makanya di zamannya Nabi Lut, hadirin, itu Nabi Lut alaihi salam, itu Allah jadikan perempuan, tapi laki-laki nggak demen. Coba gimana hadirin? Itu perempuan banyak yang nangis. Kata perempuan, ya Allah, kenapa Kau jadikan aku di dunia ini, sementara aku dijadikan nganggur begini saja? Iya, perempuan kagak demen itu laki-laki sama perempuan. Demennya sama siapa? Sama laki-laki. Ya Allah, itu udah ada pada zamannya Nabi Lut. Makanya kalau sekarang ada orang punya sifat begitu, dia suruh hidup sama zamannya Nabi Lut. Bukan sekarang hadirin sekalian. Ya, jadi hadirin sekalian, ini gambaran kehidupan manusia di dunia ini. Yang ngatur itu semua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya hadirin, ya, barangkali ini lagi waktu 4 menit lagi. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Minimal hadirin sekalian, kita tadi tidak termasuk dalam 3 sifat karakter yang ada di dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 34 ini. Ya, insya Allah. Hadirin, masih ada waktu 4 menit, atau 10 menit ya. Kalau ada yang mau tanya berkaitan dengan hal tadi, ya silakan. Ya, Kang Ustaz, ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya begini, Tan. Ya. Ada yang menafsirkan kalau memberi rokok itu nggak dapat pahala, tapi kalau memberi kopi dapat. Apa alasannya? Rokok itu makruh gitu. Kalau diukur, dia bilang gini, kalau diukur dari 1 garis itu lebih dekat ke neraka daripada ke surga, begitu Tan. Itu yang satu. Yang satu lagi gini, orang kalau memiliki banyak sesuatu, orang kaya katakanlah, itu sombong gitu kan. Lah, ya bahasa Arab itu ablasa gitu ya. Lah, seharusnya kan jangan sombong, yang lebih baik adalah sambung gitu kan, silaturahmi kan. Siapa yang bersilaturahmi akan berkah atau nambah rezeki. Lah, nggak harus cuma sampai ke sambung, tapi lebih kepada sumbang gitu kan. Nah, apabila memiliki ilmu maka sumbanglah dengan ilmu. Wa man kana indaka ilmu wa tasoda. Dan wa man kana indaka ta'am wa tasoda. Nah, kalau punya makanan ya sedekah makanan. Demikian Tad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, ini abang saya Bang Misbah. Ustaz Misbah nanya, kalau dikasih rokok agak boleh diucapin alhamdulillah. Kalau kopi alhamdulillah. Ya, ini enggak. Ini titiknya dulu ini. Ya,
tergantung pemisbah. Kalau orang itu merokok, dengan dia mengerokok itu ya punya pemikirannya itu jadi berjalan. Kalau saya sebutin ini hampir semua kiai itu merokok. Ya, ini tadi juga anu beliau ntar berjauh ini, gambaran aja. Itu Kiai Syafi'i Azami, ulama Betawi yang kitabnya itu apa aja luar biasa. Itu kalau dia ngajar nggak ada kopi, nggak ada rokok, pulang dia. Lu nyuruh gua mampus emang. Iya. Ngomongnya lu nyuruh gua mampus. Lu mudik nggak pada tahu. Kata orang emang gua suka merokok mengopi. Dia tuh kalau lagi ngajar baca kitab ngaso dulu menit. Maafin gua mau rokok mengopi. Rokok tapi bisa absurd kan? Nah jadi buat dia itu rokok jadi hukumnya wajib. Buat siapa? Buat beliau. Kenapa? Kalau dia nggak merokok, dia nggak bisa ngajar. Dari ya, Masuk ke darurat gitu kan. Kalau nggak ngerokok terus dia nggak kurang semangat. ada kaidah usul fikih. Mala yatimul wajib bahwa wajibun. Ya. Ini ada kalimat usul fikih nih. Mala yatimul wajib bahwa wajibun. Apa-apa yang bisa menyempurnakan itu yang wajib, yang tadinya nggak boleh menjadi boleh, gitu. Ya, ini mah pemisbah jangan tangga dulu, dengerin aja dulu bagian. Bukan, ini saya tuh minta pelurusannya. Kalau saya kan ya namanya murid kurang. Jadi dua-duanya benar. Ada ulama yang mengatakan kena rokok itu makruh dan mubah. Jadi kalau dikasih rokok agak boleh ngucapin terima kasih. Saya tanya sama guru saya, guru, bagaimana kalau dikasih pete sama jengkol? Masa nggak boleh ngucapin terima kasih? Terima kasih. Jadi yang tadi Ustaz Bisbah tanya itu, kenapa kalau ucap terima kasih? Kena rokok itu dilihat dari kesehatannya itu banyak mufsadatnya ketimbang maslahatnya. Ini dalam ilmu kedokteran. Kedua hadirin, itu ada Kiai Buya Armen, ada yang kenal kan? Di Banten. Ada Kiai Buya Armen, ada Kiai Buya Dumyati, pakunya Banten. Itu Kiai Buya Armen begitu dia ke dokter batuk, itu kata dokter, Pak Kiai ini merokok berhenti, karena rokok itu racun. Lama-lama Kiai mati. Oh begitu dong. Jadi matiin saya rokok. Iya Pak Kiai, benar. Dok, ambil pulpen. Gitu. Kiai Armen. Dok, ngapain Kiai? Kita bergeni. Bisa bahasa nih kata Kiai Armen. Tulis janji. Iya. Siapa kira-kira yang mati duluan? Dokter apa saya? Gitu. Nggak lama hadirin sekalian, itu dokter 8 bulan mati. Itu dokter ahli penyakit dalam. Dokternya kena paru-paru. Tuh. Ya, makanya hadirin sekalian, kalau urusan kayak rokok, hadirin kena ini memang ulama kita banyak yang rokok, ada juga ulama kita yang merokok. Bukan rokok yang mematikan, tetapi yang matiin siapa? Allah. Ya, Misbah, jadi ada dua versi. Ada ulama kita yang mengatakan rokok itu makruh, bahkan menjadi haram. Kenapa? Haram kena rokok itu banyak yang menyebabkan orang itu mati menurut ilmu medis. Ya, karena ilmu medis ini hadirin kalau diadu dengan ilmunya para ulama yang ngamalin ilmu mukasafah nggak ketemu. Kenapa? Emang berlawan, bukan makomnya. Apa kapan nggak bakal ketemu. Ya, yang jelas ada dua versi. Kita yang merokok, ya jangan takut mati gara-gara merokok. Merokok aja udah mati mah mati, biarin. Ya. Terus yang belum merokok jangan coba merokok. Kenapa? Karena merokok itu ada di sekalian. Kalau nanti kagak punya duit bahaya. Kenapa? Mau utang malu, akhirnya sakit gara-gara kagak ngerokok. Ya, terakhir hadirin di kopi ya. Saya ini Kopi? ya, saya ini hadirin kalau kagak ngopi itu kagak bisa.
Saya pernah itu hadirin sekalian berhenti ngopi. Mulai Rebo, Kemis, berapa hari? 3. Kata istri saya, mengapa pengen ngopi? Aku pengen berhenti nih ngopi. Itu. Pas Jumat saya khotib hadirin sekalian, itu tag yang saya buat hilang semua. Lupa. Hadirin, saya ngomong ya, ini ada teman saya ketika saya khotib Jumat, itu dia tanya, guru kok ngomong itu ketemu aja. Itu saya ngelihat ke depan itu hadirin sekalian, itu kayak ada TV. Jadi ada ayat itu keluar, ada hadis keluar. Begitu saya kagak ngopi, tag yang saya buat aja acak-acakan. Saya apa gini hari itu khotib kagak bisa punya tag. Paling saya tukil ayat sama hadis sama maqalal ulama dari kitab apa kitab ini paling begitu. Ya, kalau pakai tag semuanya ada sekalian itu keder. Nggak ketemu gara-gara kagak ngopi. Nah ini saya kena diabetes disuruh berhenti ngopi. Di soal kopi tadi ya, sedikit lagi ya. Iya. Jadi ceramah kan pidato. Jadi kopi bagian rukun dari pidato kan. Pidato ya kopi, dahar, foto ya kan. Iya. Jadi begitu tadi ya. Ini artinya saya sendiri ngopi itu sampai sekarang belum bisa ngilangi. Kenapa? Karena itu udah menyatu. Ya mudah-mudahan pelan-pelan nanti bisa dihilangi. Ya, Bapak, Ibu, udah waktu. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini paham semua, bisa diamalin. Ya, saya berharap semuanya paham sehingga bisa mengamalkan sesuai dengan kemampuan kita. Pada kali ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.